Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Agria Priastuti. NIM 24060111912009. Di video kali ini, aku bakal ngejelasin tentang list linear berkait, di mana video ini untuk memenuhi tugas praktikum struktur data kelas A1. Jadi langsung aja ya teman-teman. Di sini aku bakal jelasin dulu tentang list 1.h tentang header list linear berkait. Jadi kemarin kan kita sudah sampai di di sini aku bakal ngejelasin yang belum aku jelasin aja ya, karena kemarin list empty udah aku jelasin, kemudian create udah, alokasi udah, dialokasi udah. Nah, aku bakal ngejelasin pencarian sebuah elemen list. Jadi di sini nanti ada address search itu alamat pencarian, dimana nanti kita mencari apakah ada elemen list dengan info p dengan info address p sama dengan x gitu. Terus boolean f search kita itu bakal mencari apakah ada elemen list yang beralamat p. Jika benar atau ada, maka bernilai true. Jika tidak atau jika tidak ada, maka bernilai false. Kemudian alamat search p di sini mengirimkan address elemen sebelum elemen yang nilainya x. Mencari apakah ada elemen list dengan info address p sama dengan x. Jika ada, mengirimkan address preg dengan next preg sama dengan p dan info p sama dengan x. Jika tidak ada, mengirimkan nilai nil. Jika p adalah elemen pertama, maka preg sama dengan nil. Search dilakukan dengan spesifikasi seperti menghindari. Kemudian untuk insert first sudah, insert value less udah, kemarin insert value after juga udah. Terus delete penghapusan kemarin juga udah. Kemudian penambahan elemen kemarin juga udah, penghapusan sebuah elemen dari alamat sudah. Di sini mungkin aku cuma mau nambahin ini aja ya, void del p. Di sini void delete p itu nilai p itu yang bakal dia hapus. Jadi jika tidak ada elemen list dengan info address p sama dengan x, maka list tetap. Jika list mungkin menjadi kosong karena penghapusan. Jadi ini menghapus nilai p ini. Terus kemudian print udah. Nah, di sini mungkin bakal banyak yang pada diproses semua elemen list. Jadi di proses elemen list ini ada print info udah aku jelasin kemarin. Kemudian ada nb elemen. Di sini mengirimkan banyaknya list, mengirimkan 0 jika list kosong. Jadi ini menjelaskan tentang jumlah elemen yang ada di sebuah list. Kemudian prekondisi untuk maksimal atau minimal atau rata-rata. List tidak kosong. Untuk info type max dengan list L mengirimkan nilai info P yang maksimum. Jadi di list L bakal mengirimkan nilai tertinggi di list L. Kemudian ADR max list L mengirimkan address P dengan info address P yang bernilai maksimum. Jadi di sini nanti bakal mengirimkan address atau alamat tertinggi dari list L. Kemudian selanjutnya itu ada info type min atau minimal di list L. Jadi ini nanti bakal mengirimkan nilai minimum atau nilai terkecil dalam list L. Kemudian ada address ADR min, itu mengirimkan address terkecil atau minimum pada list L. Kemudian info type average list L mengirimkan nilai rata-rata info. Jadi nanti di list L semua elemen di list L bakal dijumlahin, kemudian bakal dibagi sama jumlah elemennya atau NB elemennya. Jadi nanti bakal ketemu rata-ratanya. Terus kemudian selanjutnya ada di proses terhadap list. Proses terhadap list ini ada delete all atau menghapus semua list atau elemen yang ada di list L.
Kemudian ada inverse list. Ini membalikan elemen list tanpa melakukan alokasi atau dialokasi. Jadi ini tuh elemen terakhir jadi elemen pertama, kemudian terus elemen yang sebelum terakhir bakal jadi elemen yang kedua, dan begitu juga seterusnya. Jadi nanti elemen pertama bakal menjadi elemen terakhir. Kemudian untuk list V inverse list, ini hampir sama dengan inverse list. Ini di V inverse list ini mengirimkan list baru hasil dari inverse L dengan menyalin semua list. Alokasi mungkin bisa gagal. Jika alokasi yang dilakukan gagal, maka hasilnya adalah list kosong. Dan semua elemen yang terlanjur dialokasi harus didealokasi. Kemudian ada copy list. Copy list di sini merujuk pada list yang sama. Jadi ini tuh membuat list baru dengan list yang sama dari list yang dirujuk. Kemudian F copy list mengirimkan list yang merupakan salinan dari L dengan melakukan alokasi. Jika alokasi gagal, tadi sama seperti di F inverse list tadi, hasilnya list adalah kosong. Semua elemen yang terlanjur dialokasi harus didealokasi. Kemudian ada CP alokalis. Di sini jika ada alokasinya gagal, maka load sama dengan nil, dan semua elemen yang terlanjur didealokasi lagi dengan melakukan alokasi elemen. Tadi kan aku bilang load sama dengan nil. Load itu adalah list kosong yang ada di alokasi elemen yang gagal. Kemudian ada concat. Concat ini menggabungkan antara list 1 dengan antara dua list menjadi satu list baru. Kemudian ada concat 1. Concat 1 ini hampir sama dengan concat. Bedanya concat 1 ini menggabungkan dua list menjadi satu list baru, tetapi list yang lama itu bakal jadi kosong. Jadi nanti isi di list 1 dan isi di list 2 bakal ada di list 3, tapi nanti setelah di concat 1, list 1 dan list 2 bakal kosong. Kemudian pecah list ini memecah sebuah list. L tidak berubah. Untuk membentuk L1 dan L2 harus ada alokasi. L1 berisi separuh elemen L dan L2 berisi sisa elemen L. Jika elemen L ganjil, maka separuh adalah NB elemen L div 2. Jadi buat list H tentang minggu ini, tentang praktikum minggu ini itu selanjutnya. Nah, tadi kan udah aku jelasin tentang list 1.h-nya. Kemudian di sini kita ke list 1.c, di mana ini body list linear berkait. Jadi list empty sama kayak yang kemarin, create juga, alokasi juga, dialokasi masih sama. Nah, di search ini kan mencari apakah ada elemen list dengan info P sama dengan X. Jadi kita kamus lokalnya adalah boolean found atau ketemu, terus ada address P. Di sini jika found atau ketemu sama dengan false, terus P sama dengan first dari list L, di mana P tidak sama dengan nil dan ketemu tidak sama dengan true. Jadi jika syarat ini terpenuhi, maka kita masuk ke if. Jika info dari address P sama dengan X, maka ketemu atau found sama dengan true. Jika tidak, P sama dengan next dari P atau address dari selanjutnya. Kemudian kita returnkan P. Terus untuk F search-nya mencari apakah ada elemen list yang beralamat P. Di sini kamus lokalnya adalah boolean found dan address-nya A. Untuk jika found itu false dan A sama dengan first L. Kemudian di mana A tidak sama dengan nil dan found tidak sama dengan true. Kita masuk ke if. Jika A tadi first list tadi sama dengan P, maka ini ketemu. Jika tidak, maka A lanjut ke yang alamat A. Kemudian kita returnkan ketemu atau found. Terus di search
prek-nya. Di sini ada kamus lokalnya boolean phone dan address-nya P. Kemudian phone sama dengan false, prek sama dengan nil, P sama dengan first L atau list pertama, di mana P tidak sama dengan nil dan phone tidak sama dengan true. Jadi jika info dari address P sama dengan X, maka phone atau true. Dimana ini tuh ketemu. Jika tidak, maka prek sama dengan P sama dengan next alamat P. Kemudian kita returnkan prek-nya. Kemudian masuk ke primitif berdasarkan nilai penambahan elemen. Tadi inverse udah minggu kemarin, inverse V udah minggu kemarin, delete juga, insert juga, delete ini juga, delete P mungkin ya bakal aku jelasin sedikit tentang delete P karena kemarin belum. Jadi di sini kamus lokalnya itu ada boolean phone, addressnya prek sama P. Phone sama dengan false, prek sama dengan nilai, address P sama dengan elemen pertama dari list, di mana P tidak sama dengan nil dan phone itu belum benar atau belum ketemu. Kemudian jika info dari address P sama dengan X, maka next prek sama dengan next address P dan next address P sama dengan nil. Kemudian kita dialokasikan dan ketemu atau phone sama dengan true. Kemudian else atau jika info address P tidak sama dengan X, maka prek sama dengan address P dan address P sama dengan next dari address P. Kemudian kita masuk ke proses semua elemen list. Print info udah kemarin, terus nb elemen kan mengirimkan banyaknya elemen list, mengirimkan 0 jika true. Jadi di nb elemen ini kamus lokalnya itu n dan address P. N itu sama dengan 0 dan P itu first dari list L, dimana jika P atau address P tidak sama dengan nil, terus kita P sama dengan next dari address P, maka returnnya adalah nanti akan menghasilkan banyaknya elemen dari list. Kemudian di sini ada info type max, mengirimkan nilai info P yang maksimum. Jadi kamus lokalnya di sini ada address P dan info type max. Kemudian di P sama dengan next first list atau list pertama, kemudian max sama dengan info first L atau list pertama. Kemudian dimana jika P tidak sama dengan nil, maka kita masuk ke if jika info dari address P lebih besar daripada max, maka max sama dengan info dari address P. Kemudian P sama dengan next address P, kita returnkan max-nya. Kemudian address ADR max dari list L. Di sini kamus lokalnya adalah info type maksimum dan address P. Di sini jika maksimum sama dengan max dari list L, kemudian P sama dengan search list L dengan maksimum, kemudian kita returnkan P atau address P. Kemudian info minimal mengirimkan nilai info P yang minimum. Di sini kita kamus lokalnya ada int mn karena n tadi udah dipakai, terus address P. Kemudian kita masuk ke algoritmanya, di mana P sama dengan first list L, mn sama dengan info address P, di mana jika next address P tidak sama dengan nil, maka address P sama dengan next dari address P. Kemudian kita masuk ke if jika mn atau nilai dari info P lebih besar daripada info address P, maka mn sama dengan info address P. Kemudian kita returnkan mn-nya. Kemudian kita masuk ke address ADR min list L. Di sini kita ada kamus lokalnya in mn dan address P. Algoritma mn sama dengan min dari list L. Kemudian P sama dengan search L, mn, di mana P-nya kita returnkan. Nah, jadi di sini kita masuk di average list L. Di sini ada kamus lokalnya address P, kemudian info type jumlah, n, dan rata. Di algoritmanya kita definisikan jumlah sama dengan 0, n sama dengan 0, P sama dengan first L atau first list L. Kemudian di mana jika P tidak sama dengan nil, maka jumlah
kita increment dengan info sama dengan P, kemudian N kita increment, kemudian P sama dengan next sama dengan address P. Jadi rata sama dengan jumlah dibagi N-nya atau jumlah dari seluruh elemennya. Kemudian kita return data sebagai hasil dari average. Kemudian kita masuk ke proses terhadap list. Jadi di sini ada del al, di mana tadi delete al, itu di sini ada kamus lokalnya address, pdel dan p. Algoritmanya pdel sama dengan nil, p sama dengan first dari list l, di mana p tidak sama dengan nil, maka p sama dengan next p. Kemudian delete first list l pedal, kemudian masuk di inverse list. Di inverse list ini kita punya kamus lokalnya address P dan PT. Algoritmanya P sama dengan first L. Jika P tidak sama dengan nil, di mana next dari address P tidak sama dengan nil, maka delete after L, PT dan P. Kemudian kita insert first L PT. Kemudian ada list V inverse list. Di sini kita punya kamus lokalnya list L1 LI, addressnya P. Kemudian kita create list dari L1 ini. Kemudian P sama dengan first dari list, di mana P tidak sama dengan nil, maka inverse V first dari list LI, kemudian info dari address P. Kemudian P sama dengan next address P, kemudian LI-nya kita returnkan. Kemudian di sini ada copy list. Karena copy list itu adalah mengcopy atau menyalin list yang sama, jadi first dari L2 sama dengan first dari list 1. Oke, kemudian yang selanjutnya kita memiliki copy list. Di sini mengirimkan list yang merupakan salinan dari list L. Di sini kita punya kamus lokal address P dan key, list C. Algoritmanya kita create list C atau kita buat kita buat list C dulu, kemudian P sama dengan first list L, kemudian while di mana P tidak sama dengan nil, maka key sama dengan kita alokasikan dari info address P. Jika key sama dengan nil, maka key sama dengan first dari list C, kemudian kita dialokasikan dari address key-nya. Kemudian jika key tidak sama dengan nil, maka insert list C, address key, kemudian P sama dengan next dari address P, kemudian sini kita returnkan. Kemudian kita punya CP alokasi list. Di sini ada address kamus lokalnya address P dan PT dengan booleannya adalah gagal. Kemudian algoritmanya kita kita buat dulu loadnya. Load tadi adalah list kosong jika ada alokasi elemen yang gagal. Kemudian gagal sama dengan false. Kemudian P sama dengan first dari len. Di mana P tidak sama dengan nil dan tidak gagal, maka PT sama dengan alokasi dari info address P. Jika PT tidak sama dengan nil, maka kita insert last, load, dan PT. Kemudian P sama dengan next dari address P. Else jika PT tidak sama dengan PT sama dengan nil, maka gagal sama dengan true. Dan del al atau menghapus semua dari loadnya. Kemudian concat di sini menggabungkan dua list menjadi satu list baru. Di sini kita punya kamus lokal address P1 dan P2, kemudian di algoritmanya ada P1 sama dengan first dari list 1, kemudian P2 first dari list 2. Kemudian jika P tidak sama dengan nil, maka L3 adalah copy list dari L1, di mana P2 tidak sama dengan nil. Kemudian kita insert file list-nya dari L3 info address P2. Kemudian P2 next dari address P2. Jika tidak atau P1 sama dengan nil, maka L3 langsung menjadi F dari copy list L2. Kemudian concat 1 hampir sama dengan concat, bedanya di list yang digabungin itu menjadi list kosong. Di sini kita punya address P. Ada address P sama dengan first dari list pertama, kemudian kita create list, kita buat list dari L3
sebagai list barunya nanti, kemudian first L3 sama dengan first dari L1. Jika P tidak sama dengan nil, di mana next dari address P tidak sama dengan nil, maka P sama dengan next dari address P. Kemudian next address P sama dengan first dari list L2, kemudian first L1 atau list 1 sama dengan nil, first list L2 sama dengan nil. Kemudian kita punya pecah list. Di sini pecah list kita pecah list menjadi dua list. Di sini kita punya address P dan PT, boolean gagal, integer I dan N. Pertama kita buat create list, kita buat list L1 dan L2, kemudian gagal sama dengan false, I-nya sama dengan 1, hanya NB elemen dari L dibagi 2, kemudian P-nya adalah first dari list, di mana P tidak sama dengan nil dan tidak gagal, maka PT sama dengan alokasi info dari address P. Jika I sama dengan N atau N merujuk pada I, maka jika PT tidak sama dengan nil, kita masuk ke insert class L1 PT. Kemudian P sama dengan next sama dengan address P. Kemudian jika tidak, gagal sama dengan true, kita delete all semuanya. Jika N tidak merujuk pada I, maka jika PT tidak sama dengan nil, kita insert class L2 PT. Kemudian P sama dengan next dari address P. Kemudian jika PT sama dengan nil, maka gagal sama dengan true, kita delete all dari list L2. Udah seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke main list linear.c-nya. Di sini atau main dari list linear berkaitnya. Jadi setelah kita buat main dari list H dan list C-nya, kita langsung coba compile dan run. Nah, di sini bisa dilihat di sini di sini kita buat create dulu list dari L1, list dari L2, kemudian list dari L3. Kemudian kita cek apakah L1 adalah list kosong. Jika list L1 kosong, maka akan mengeluarkan ya list kosong. Jika tidak, maka akan mengeluarkan tidak, list tidak berisi atau list berisi. Karena di sini mengeluarkan ya list kosong, berarti di list L1 ini kosong. Kemudian list 2 juga kosong dan list 3 juga kosong. Kemudian di sini ada masukkan angka yang akan dimasukkan sebagai insert value first. Kita coba masukkan 1. Nah, di sini akan terbentuk list L1-nya adalah 1. Kemudian NB elemen listnya atau panjang listnya adalah 1. Kemudian kita masukkan insert value first atau elemen pertamanya yang kedua, kita coba masukin 2. Nah, di sini 2-nya akan menjadi elemen pertama lagi karena di sini kita masukinnya sebagai insert value first. Sehingga list L1-nya jadi 2 dan 1 dengan NB elemen list atau panjangnya adalah 2. Kemudian insert value after, kita coba masukin 3 elemen dalam list sebelum elemen yang baru yang ingin ditambahkan atau elemen break-nya. Jadi kita masukin elemen break-nya di sini. Misal kita mau masukin 3 ini di setelah 1, maka kita akan menuliskan ini adalah 1. Kemudian insert value last atau terakhir, kita coba masukin 4. Terus kita masukin lagi 5. Nah, di sini kan kita punya isi dari list L1-nya adalah 2, 1, 3, 4, 5 dengan panjang elemennya adalah 5. Kemudian jumlah elemennya di sini 5, benar. Terus elemen maksimumnya adalah 5 di sini karena yang paling gede adalah 5. Terus address elemen max-nya adalah ini. Kemudian elemen minimum dari list L1 adalah 1 karena di sini terkecilnya adalah L1. Kemudian rata-ratanya adalah 3. Jika kita jumlahkan kemudian kita bagi 5, itu adalah jumlahnya 3. Kemudian kita pencarian sebuah elemen, mencari elemen dalam list. Masukkan angka yang ingin dicari, kita masukin.
di sini jika search, jadi di search ini jika elemen yang kita cari atau search itu bernilai true, maka elemen di dalam list. Kalau jika bernilai false, maka elemen tidak ada di dalam list. Kita coba masukin angka 2. Nah, di sini elemen 2 ada di dalam list. Benar, karena tadi di sini 2 ada di list. Kemudian delete value first, ini menghapus yang pertama. Nah, setelah 2, ini kan yang pertama 2-nya kehapus karena itu elemen pertama. Kemudian delete value after, masukkan elemen angka sebelum angka yang dihapus. Jadi kita masukin angka yang sebelumnya ingin dihapus, kayak misal kita ingin menghapus 3, maka kita di sini menulisnya 4. Nah, di sini masukkan elemen angka sebelum angka yang akan dihapus. Jadi karena di sini kita ingin menghapus 5, maka kita masukkan angka 4 karena kita ingin menghapus angka 5. Kemudian untuk list L1 setelah kita delete value after menjadi 1, 3, dan 4. Kemudian setelah delete value afternya, kita akan delete value last, dimana itu menghapus elemen terakhir. Karena kan di sini elemen terakhir 4, maka 4-nya dihapus, sehingga list dari L1 tinggal 1 dan 3. Kemudian delete P ini menghapus elemen yang kita inginkan. Misal kita ingin menghapus 3, maka kita ketik 3. Nah, tinggal list L1 setelah kita delete 3-nya, maka tinggal 1. Kemudian nah, di sini kita bikin list baru. Jadi di sini kita masukkan jumlah list yang akan dibuat. Ini nanti buat list baru itu buat konkatnya, kan menggabungkan 2 list menjadi 1 list baru. Kemudian kita bikin L2-nya, jumlah elemennya 2, terus kita masukin elemennya 1 dan 2. Jadi list L2 itu berisi 1 dan 2. Kemudian kita bikin lagi list yang L3. List L3-nya kita masukin jumlah elemennya ada 3. Kita masukin 3, 4, 5 sebagai elemen dari list L3. Jadi list L3-nya berisi 3, 4, dan 5. Kemudian kita masuk ke proses terhadap list. Yang proses terhadap listnya, konkatnya itu kan menggabungkan 2 list menjadi 1. Jadi di sini kita list L2-nya kita punya 1 dan 2, list L3-nya berisi 3, 4, dan 5. Jadi setelah listnya dikonkat atau digabungin itu jadi 1, 2, 3, 4, 5, karena list L2 dan L3 itu digabungin jadi satu list baru. Kemudian kita inverse list kan kita membalikan elemen yang ada di list. Jadi kayak misal elemen 1 di elemen terakhir, kemudian elemen terakhir kembali ke elemen yang pertama gitu. Jadi kan di sini 1, 2, 3, 4, 5 awalnya. Kemudian di sini elemen 5 jadi elemen yang pertama, elemen 4 jadi kedua, 3 masih ketiga, 2 ke elemen yang keempat, kemudian satunya jadi elemen yang terakhir. Nah, di inverse ini itu sama kayak di inverse-nya, jadi masih sama 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian di copy list-nya itu kan menggandakan sebuah list. Jadi misal list aslinya 5, 4, 3, 2, 1, hasil dari copy list-nya itu juga 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian F copy list juga hampir sama copy list. List aslinya 5, 4, 3, 2, 1, maka hasil F copy list-nya juga 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian untuk CP alokasinya kan kita punya list satunya 3. Jadi list setelah di CP alokasi itu 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kan kita ke konkat 1. Konkat 1 ini menggabungkan list dan menghapus list 1 dan 2. Jadi kan di konkat list ini kita punya list L1 3, kemudian list L-nya 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ini tuh list sebelum dikonkat. Kemudian kan sebelum dikonkat kan masih ada, karena
kita konkat jadinya list L1 nya kosong dan list L2 nya kosong. Jadi list setelah dikonkatnya jadi 3 5 4 3 2 1. Jadi di sini tuh listnya tuh jadi kosong karena kan udah digabungin di sini. Jadi kan di sini bisa kita buktikan apakah L1 adalah list kosong. Ya, list L1 itu kosong, list linear L1 berisinya list kosong. Jadi setelah kita gabungin list L1 dan list L-nya jadi kosong. Kemudian pecah list. Untuk pecah list L sebelum pecah list itu ada 5 4 3 2 1. Setelah pecah list kan list L1 jadi 5 4, kemudian list 2 jadi 3 2 1. Jadi list pertama itu berisi setengah dari nilai list L-nya. Kemudian sisanya itu ada di list L2, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.